Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Rafida dengan NIM 1906111241 dari kelas Agri Bisnis A akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun, sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu, mendesain mata kuliah baru anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton, dan efektif bukanlah suatu hal yang mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif. Namun, pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis, dan etika integritas mahasiswa. Dosen sendiri pun harus menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai land of integrity yang mendukung efektivitas pendidikan anti korupsi tersebut. Mengapa perlu memberikan pendidikan anti korupsi? Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan, yaitu yang pertama, pendekatan pengacara atau lawyer approach. Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegak hukum. Dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggung jawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, yaitu pendekatan bisnis atau business approach. Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian intensif bagi karyawan melalui kompetensi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan intensif yang optimal, maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi. Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen atau sesama pegawai pemerintah misalnya, dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik, yaitu tidak korupsi supaya dipilih pelayannya. Yang keempat, yaitu pendekatan budaya. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. Biaya tidak terlalu besar, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang. Mata kuliah anti korupsi lahir dari adanya fenomena semakin parahnya diseriusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara bangsa, dan bahkan sudah menjadi masalah internasional. Harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan, sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi di masa yang akan datang. Tujuan dari mata kuliah anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.
Konsep pembelajaran yang dapat dijadikan wacana bagi para pengajar mata kuliah anti korupsi. Yang pertama yaitu internalisasi pembelajaran integritas. Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas. Yang kedua yaitu perasaan integritas. Yang ketiga, tindak integritas. Yang keempat, internalisasi nilai-nilai seperti nilai-nilai keimanan, nilai etika, nilai moral. Keempat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua yaitu intensi perilaku anti korupsi. Perilaku korupsi atau anti korupsi yang dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi atau anti korupsi yang di dalamnya terjadi sinergi 3 faktor, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Metode mata kuliah anti korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti korupsi mahasiswa. Pada dasarnya, potensi anti korupsi ada pada diri setiap individu mahasiswa, dan tugas dosen untuk memperkuatnya adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu teori planned behavior. Masih terkait dengan intensi perilaku anti korupsi, terdapat 3 komponen utama pembentuk intensi perilaku, yaitu yang pertama, attitude toward behavior, yang dipengaruhi oleh behavioral belief, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu tercermin dalam kata-kata seperti benar salah, setuju tidak setuju, baik buruk, atau yang lainnya. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap anti korupsi akan meningkatkan intensi potensi untuk berperilaku anti korupsi. Yang kedua yaitu subjective norms, yang dipengaruhi oleh subjective norms di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misalnya, norma agama, norma sosial, norma keluarga, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu control belief, yang dipengaruhi oleh perceived behavior control, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya, lingkungan di sekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi dan sebaliknya. Yang keempat, yaitu konsep pembelajaran berpusat siswa atau student-centered learning. SCL merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetisi utuh siswa. Konsep SCL adalah yang pertama yaitu pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu di dalam proses pengalaman ini, mahasiswa memperoleh inspirasi dan termotivasi untuk bebas berprakarsa, kreatif, dan mandiri. Dan yang terakhir yaitu pengalaman proses pembelajaran merupakan aktivitas mengingat, menyimpan, dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa. Yang kelima yaitu metode pengajaran. Dalam metode pengajaran pendidikan anti korupsi,
seharusnya dirancang secara kompresif dan proporsional sesuai presentasi efektivitas yang akan dicapai. Dosen akhirnya lebih berperan sebagai fasilitator, bukan semata sebagai penceramah. Yang keenam, yaitu participatory learning method. Dengan menekankan pada pembentukan kepribadian anti korupsi pada diri mahasiswa, mata kuliah ini jangan sampai terjebak pada semata-mata sebuah pembelajaran di kelas dengan cara konservatif yang berpusat pada dosen dan penyampaian nilai-nilai dan konsep-konsep teoritis yang membosankan. Metode pembelajaran partisipatoris merupakan salah satu metode yang cukup tepat untuk mengatasi potensi masalah tersebut. Metode pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek problem based learning bagi mahasiswanya, bahkan membawa pada problem solving terhadap setiap masalah yang dibahas. Beberapa metode pengajaran yang pertama yaitu in-class discussion. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berpikir. Kegiatannya seperti penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait. Yang kedua yaitu case study. Tujuannya untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan. Kegiatannya seperti mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu Prove the Government Policy. Tujuannya untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Kegiatannya bisa dilakukan dengan kelompok mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye, pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan. Nah, itu dia tadi informasi mengenai pendidikan anti korupsi dari saya. Semoga bisa memberikan wawasan dan informasi bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.